Oke, kita lanjutkan. Nah, kira-kira pembebanan pada kepala dan pilar tadi, sebenarnya kita sudah singgung di depan. Nah, yang nantinya masuk di dalam pembebanan di pilar dan abutment secara umum adalah dari bagian struktur atas. Ya, teman-teman. Dan nanti dia akan masuk ke abutment kalau tipenya dia adalah hanya satu bentang. Jadi semua beban yang ada di bangunan atas termasuk lalu lintas maupun berat sendiri ditumpukan ke abutment di sisi kiri maupun kanan. Oke ya. Nah, sehingga nanti kita harus mendesain reaksinya ini berapa, reaksi tanah dalam kaitannya kita akan mendesain pondasi yang dibutuhkan dalam melawan gaya yang atau beban yang terjadi warna biru ini. Ya, teman-teman. Nah, kalau tipenya yang ada pilar, ya kita beban-beban dari struktur atas, baik beban mati maupun beban hidup, kita topang ke abutment di sisi kiri kanan, ataupun kalau ada pilar ya berarti didistribusikan ke pilar ini. Gitu ya, secara nanti kita akan lihat berapa persennya tergantung dari panjang masing-masing struktur atasnya ini. Ini juga sama, nanti perlu kita hitung reaksi yang harus kita topang dari beban-beban yang timbul ini sehingga nanti pondasi bisa kita rencanakan. Nah, pembebanan ini pada kepala maupun pilar jembatan ini harus kita perhatikan terkait dengan pembebanan ini kita tetap mengacunya pada SNI 1725/2016. Ada di sana beban tetap yaitu beban mati dan beban mati tambahan, ada beban hidup, ada beban lalu lintas termasuk di dalamnya ada beban rem gitu ya. Kemudian aksi lingkungan. Nah, ini di bangunan bawah cenderungnya jadi lebih banyak aksi lingkungan. Kalau di bangunan atas cenderungnya beban angin, beban gempa gitu ya. Nah, di sini dia sudah ada beban tumbukan kendaraan atau tumbukan kapal, kemudian juga ada beban air yang mengalir, itu kan menyebabkan gaya seret di dalam pilar kita. Itu harus diperhatikan, kemudian ada tumbukan benda hanyutan, ini juga harus diperhatikan. Ya, teman-teman. Ini nanti harus dihitung semua kalau memang pilar kita berada di tengah posisi sungai. Dan juga nanti ada beban khusus yaitu beban sentrifugal kalau ternyata bangunan pilar kita itu pada jembatan yang melingkar gitu ya. Kayak kemarin LRT Kuningan di sana pakai COF. Nah, itu nanti pilarnya harus diakomodir tuh. Beban sentrifugalnya seperti apa. Nah, itu harus direncanakan di dalam desain pilarnya. Oke, saya lanjutkan. Nah, berikutnya adalah gaya-gaya yang bekerja pada kepala jembatan ini apa saja. Ini coba kita tinjau. Kira-kira gaya-gaya apa yang harus kita perhatikan. Nah, ini teman-teman nanti tugasnya adalah menghitung gaya-gaya yang bekerja dari suatu kepala jembatan yang kemarin di tugas besar kita pernah lakukan perencanaan bangunan atasnya. Nah, bangunan bawahnya nanti beban-bebannya apa saja? Nah, ini kita lihat di sini ada beban R1, itu beban akibat bangunan atas. Boleh nanti satuannya ton per meter ataupun kalau memang tinjauannya kita melakukan peninjauan dalam gambar dua dimensi seperti ini dengan lebar asumsi per meter tegak lurus gambar, berarti beban yang dimasukkan adalah ton meter. Kecuali nanti kita akan melihat secara total dari bangunan bawah, berarti nanti satuannya adalah ton gitu ya. Nah, ini R1 beban hidup akibat dari bangunan atas, kemudian RD ini beban mati akibat bangunan atas, ini mungkin kita bisa dapatkan nantinya dari analisis menggunakan alat bantu software submarine. Kemudian ada gaya mendatar akibat geseran dari penahan gerak. Nah, ini kontribusinya tentu saja kalau ini adalah dari gaya rem yang kemarin kita masukkan. Kira-kira ada gaya lateral berapakah yang harus kita tahan di landasan ini. Oke. Kemudian ada beban perkerasan, artinya beban perkerasan di belakang tembok dari abutment kita atau oprit kita. Ini nanti berapa beban perkerasan yang akan bekerja. Kemudian juga ada nantinya beban atau gaya tekanan tanah, P ini. Oke ya. Nah, gaya tekanan ini itu bisa akibat beban luar ataupun nanti akibat dari tekanan tanah aktif. Ini ada dua jadinya.
bisa akibat kontribusi beban luar ataupun beban tekanan tanah aktif. Ya, teman-teman kemarin sudah belajar di mekanika tanah, saya masih ingat di sana ada distribusi tegangan akibat beban pada tanah. Di sana ada bermacam-macam, ada beban titik, beban garis, kemudian beban merata. Nah, ketika berlaku di semacam timbunan batman seperti ini, nanti distribusinya mengikuti kaidah-kaidah tersebut. Nah, nanti kalau lupa bisa dilihat kembali materi mekanika tanah terkait dengan distribusi tegangan pada tanah. Nah, ini beban-beban ini juga harus diperhatikan. Nanti yang berpengaruh terhadap gaya horizontal yang mendorong si abatmen ini. Oke. Kemudian akibat tekanan tanah aktif. Nah, tekanan tanah aktif ini teman-teman kemarin juga sudah belajar di pondasi cara menghitungnya seperti apa. Ini juga disajikan di SNI 1725/2016 cara menghitung tekanan tanah aktif di sana diberikan untuk berbagai tipe tanah dan kondisi tanah gitu ya. Nah, kalau ini dia resultante gayanya adalah di sepertiga tinggi dari timbunan kita. Dia bekerjanya di sini. Kalau ini nanti tergantung dari sudutnya ini berapa dan juga penyebarannya seperti apa. Kalau beban Q mungkin nanti akan lain, beban titik P juga nanti akan lain. Tapi ini semuanya akan berefek ke gaya lateral dari abatmen kita. Kemudian di sini nantinya tentu saja akibat beban ini, tadi ada beban vertikal. Nah, nanti ditambah kalau untuk ngitung reaksi di bagian tanah ini, teman-teman ketika ngitung pondasi nantinya itu adalah ditambahkan beban akibat berat sendiri si abatmennya. Jangan lupa. Ini kan belum kita hitung pada saat bangunan atas kemarin. Jadi nanti ada bangunan atas beban hidup, beban mati ditambahkan dari berat si abatmen ini. Termasuk juga nanti berat tanah di belakang ini yang dia menjadi tekanan tanah pasif. Ini kan nanti menumpu di atas abatmen kita. Nah, ini jadi beban tambahan juga, berat tanah yang ada di atas istilahnya kita apa tadi ini? Di atas dari tumpuan. Nah, ini kan di sini ada timbunan, ini ada tumpuan sehingga nanti ini membebani nih. Di sini juga membebani. Ini harus kita hitung dan kita perhatikan, jangan sampai kita menghitung pondasinya ini tidak kita masukkan, gitu ya. Nah, ini nanti gaya-gaya ini harus didetailkan oleh teman-teman dan dihitung sehingga nanti bisa kita lakukan perancangan kepala jembatan dan juga nantinya pondasi dari kepala jembatan kita. Oke, saya lanjutkan. Nah, tadi di abatmen sudah kita bahas. Nah, di pilar juga sama nih. Beban-beban apa yang harus diperhatikan? Nah, bedanya kalau ini tadi dari atas ya, sama beban mati dan beban hidup dari struktur atas. Bedanya kalau di pilar tidak ada beban lateral tanah. Tapi yang ada adalah beban tekanan air yang mengalir dan benda hanyutan serta tumbukan kapal. Nah, ini harus diperhatikan nih teman-teman. Nah, ini kira-kira dihitungnya sekitar resultantenya 0,6 dari ketinggian. Kalau tanah tadi kan sepertiga ya, atau 0,3 dari ketinggian. Nah, kalau ini nanti perhatikan adalah pengaruh dari gaya seret air yang bekerja. Ini harus diperhatikan dalam menghitung beban-beban pada pilar. Oke, kita lanjutkan. Nah, misalkan seperti ini perhitungannya. Kalau memang di sana ada beban terpusat dan beban merata, nah untuk mencari distribusi pembebanan pada pilar ya sebenarnya prinsip dari pembagian bentang. Jadi setengah dari bentang kiri ditambah bentang kanan, maka dia yang menumpu pada pilar ini adalah beban yang ada di atas ini. Gitu ya caranya. Untuk pilar ini ya berarti setengah dari bentang ini ditambah setengah bentang ini. Nah, abutmen berarti hanya dapat dari setengah dari bentangan L1 ini. Nah, cara distribusi bebannya adalah seperti ini. Plus nanti yang abatmen dari sebelah sini ada tekanan tanah dan lain sebagainya dan juga beban yang ada di oprit seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini di sana ada beban rem. Nah, beban rem ini juga harus diperhatikan. Kemarin teman-teman sudah menghitung di sana ada beban rem. Memang di ketentuan SNI itu ketinggian dari beban rem adalah 1,8 meter dari permukaan lantai atau lajur dari jembatan pada lalu lintas yang searah.
Nah, untuk penentuan dari nantinya teman-teman beban rem ini juga harus diperhatikan nih. Ini kan terjadi gaya horizontal karena gaya rem ini setinggi 1,8 meter dari lantai kita. Nah, ini nanti kita harus rencanakan juga gaya lateral yang terjadi ini berapa untuk kalau kita mendesain dari suatu pilar. Apalagi pilarnya yang cukup tinggi gitu ya. Tinggi dan langsing. Oke, saya lanjutkan. Nah, juga ada beban tumbukan kendaraan. Ini juga harus diperhatikan nih, harus didesain. Misalkan ini suatu jalan tol, kemudian jembatan kita terjadi atau kita konstruksi di atasnya, di sini ada pilar, ini harus diperhatikan. Bila mana kendaraan ini ternyata menabrak salah satu pilar kita. Ya, ini ditentukan di SNI bahwasanya beban akibat tumbuhan kendaraan pada abutment atau pilar itu dianggap sebagai beban statik ekivalen dengan ketentuan besarnya adalah 180 ton dengan ketinggian 1,2 meter dari permukaan jalan kita. Nah, nanti ini bisa berlakunya di sembarang arahnya, bisa sembarangan ya, ke arah sana ataupun dari arah sana dan kita nggak tahu. Nah, ini adalah intensitasnya yang harus diperhatikan seperti ini. Bisa dari arah sana, arah sini, arah sini. Nah, kalau desainnya lingkaran dia bisa sama. Tapi kalau desainnya misalkan kotak persegi panjang itu harus perhatikan arah lemahnya dia harus tetap kuat menahan P 180 ton ini. Oke, saya lanjutkan. Akibat aliran air. Nah, ini juga harus diperhatikan tadi ya, saya sampaikan. Nanti bisa dilihat nih di SNI. Ada faktor-faktor koefisien seret, koefisien angkat, dan lain sebagainya. Termasuk sudut serangnya, dia berapa derajat. Ini nanti harus diperhatikan dalam mendesain pilar. Nah, ini nanti dia berlakunya besaran dari beban aliran ini adalah tinggi sekitar 0,6 dari ketinggian. Jadi nanti dia akan resultan gaya seretnya atau beban aliran ini ada di 0,6 dari ketinggian air kita. Oke ya, yang diperhatikan adalah air banjir karena ini yang terjadi atau sangat besar gayanya adalah pada saat banjir karena debit dan kecepatannya cukup tinggi. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi aliran airnya kalau ini akibat benda hanyutan yang dibawa pada saat banjir misalkan. Nah, ini juga bisa dihitung dengan ketentuan rumus ini nanti yang dihitung adalah massa batang kayu ini sekitar 2 ton dianggapnya. Nanti dikaitkan dengan kecepatan airnya dan juga nanti adalah beberapa kaidah misalkan lendutan statis dari si pilarnya. Ini sudah ditentukan di dalam SNI, teman-teman bisa gunakan untuk menghitung kalau memang nanti ada tumbukan dari benda hanyutan. Oke, saya lanjutkan. Juga tumbuhan kapal. Ini juga sangat perlu kalau memang ini lalu lintas untuk kapal. Gitu ya. Ini nanti untuk mendesain kalau memang jembatan kita tidak ada struktur pelindungnya, ini harus didesain kuat terhadap gaya ini. Tapi diusahakan kalau memang ini lalu lintas rame, kita buat yang namanya struktur pelindung pilar. Ini namanya adalah fender. Nanti kita akan pelajari secara lebih detail di bahasan perencanaan bangunan pelindung jembatan. Nah, intinya nanti bisa digunakan adalah rumusan ini. Ini tergantung pada tonase dari muatan kapal dan juga kecepatan kapal saat menumbuk, gitu ya. Nah, diusahakan desain dari pelindung ini cukup kuat menahan si tumbukan kapal ini. Sehingga nanti dia ketika menumbuk ini kan dipasangkan terpisah dari pilar, jangan disatukan. Sehingga ketika ditumbuk nanti tidak berefek kepada struktur pilar. Jadi hanya dia yang rusak. Dia memang boleh rusak. Ketika rusak nanti bisa kita ganti, tapi struktur pilar kita tetap aman. Seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini beberapa contoh jenis dari pilar atau pelindung tumbukan kapal. Ada yang dari kayu, gitu ya. Ada yang dari pipa, baja, ini dipisah ya strukturnya. Kemudian ada yang dari fender karet seperti ini. Nah, ini tipenya juga dipisah, pilarnya di sini, ininya di luar gitu ya. Ini mungkin teman-teman tahu nih yang dari Palembang siapa, jembatan mana. Nah, ini kan lalu lintasnya cukup padat nih, lalu lintas batu bara dan tonasenya cukup besar. Ini pilarnya ini pilar, kemudian ini ada pelindung. Jadi di sini dipasangkan ini supaya kalau dia nabrak ya nabrak sih fendernya.
bukan nabrak pilarnya, sehingga pilarnya aman. Ini sudah beberapa kali ditabrak dan alhamdulillah sih masih aman gitu ya. Yang rusak adalah di vendornya. Oke, lanjutkan. Nah, ini beberapa reaksi perletakan sebenarnya ini sudah dihitungkan oleh Bina Marga. Kalau teman-teman mau merefer ke ini, kalau misalkan melihat jembatan-jembatan standar yang ada di Bina Marga untuk jembatan Gelagar ini sudah ada, sudah dihitung sebenarnya, kecuali teman-teman nanti menggunakan tipe jembatan yang di luar standar, itu harus menghitung sendiri. Ini untuk kemudahan sebenarnya sudah diberikan dari bentang 22 sampai 40 kira-kira akibat beban hidup berapa, akibat beban mati berapa sudah diberikan untuk kemudahan pada saat perencanaan bangunan bawah. Tapi kalau custom, teman-teman juga harus tetap menghitung secara kaidah menggunakan SNI yang saya sebutkan tadi gitu ya. Ini juga ada untuk jembatan komposit juga ada di sana kira-kira bebannya berapa sehingga kita bisa gunakan nanti untuk perencanaan bangunan bawah. Oke, cukup sampai di sini materi saya terkait dengan penjelasan perencanaan pada bangunan bawah baik itu di abutment, pilar jembatan maupun pondasi jembatan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Silahkan ada pertanyaan sampai di sini.